Di rumah barengan terus. Berarti bener ya Bu ya, nggak ada bosen gitu ya? Alhamdulillah enggak sih Pak. Justru kayak teman aja gitu, teman halal. Temen halal Terus ya. juga kalau pulang, Enak ya temen halal ya. Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita bisa ngobrol asik dan santai. Kali ini kita kedatangan tamu kehormatan ya. Jadi saya harus hormat. Oke, selamat datang Ibu Aini. ya Pak, selamat. Ibu Aini ya namanya ya? Iya, tepatnya Aini Nur Safa'ah. Ibu Aini Nur Syafaah. Oke. Kayaknya kita bakal sering kedatangan tamu dengan teknologi tertinggi nih. Aini gitu kan. Oke. AI ya, AI itu ya. AI. Bu Aini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat ya Bu Sehat, ya. alhamdulillah. Keluarga di rumah Alhamdulillah sehat. sehat juga, alhamdulillah. Bu Aini tuh di UBHI ya Bu ya? Iya, Kerja di UBHI sebagai saya sebagai dosen di Dosen. program studi bisnis digital. program studi bisnis digital, program studi baru di UBHI. Iya betul Pak. Fakultas itu ya, fakultas apa? Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Oke. Kalau di FBIS ya, kalau disingkat tuh FBIS. FBIS itu ada berapa prodi Bu kalau boleh? Ada dua Pak. Ada dua Yang program studi. pertama prodi bisnis digital, Ya. dan kemudian yang kedua ada prodi pariwisata. Prodi pariwisata. Oke. Alhamdulillah ya, sekarang UBHI itu udah mempunyai dua fakultas berarti Bu. Ya, alhamdulillah. Yang pertama Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kedua Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Salah satunya adalah di dalamnya ada program studi bisnis digital yang Ibu di dalamnya mengajar ya Bu ya, Iya. sebagai dosen di bisnis digital. Wah, ini kalau dilihat sih kayaknya masih muda belia Bu. Ya, saya umur 25 mau ke 26. 25 mau ke 26 udah dosen, Masya Allah. Mantap. Udah dosen ya, dosen muda berarti ya masuknya kategori dosen muda dong. Iya, Muda, mungkin sangat ya. muda ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih? Saya di UBHI itu masuk tahun 2023 bulan Agustus. 2023 Agustus berarti masih ya baru kemarin ya. Baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun kurang lah ya, 2 tahun kurang sedikit lah gitu ya. Baru banget berarti Bu ya. Baru banget. Berarti apa ya, pemain baru nih. Iya. Masih newbie. Masih newbie ya. Oke Bu, tapi sebelumnya berarti Ibu kerja di mana kalau boleh tahu? Sebelum menikah, saya sebelum di UBHI ya. Udah menikah? Saya udah menikah. Udah menikah. Oh ya, saya pura-pura nggak tahu Bu. Iya, saya masuk ke UBHI itu setelah menikah Pak. Nah, sebelum menikah, saya pernah kerja di perbankan. Perbankan. BUMD yang milik Pemda Kuningan. Perbankan Kuningan. Iya. Oke, berarti sebelum menjadi dosen di perbankan. Bisnis digital. Emang backgroundnya manajemen ya? Saya ekonomi. Ekonomi manajemen. Iya. S1, S2 saya linear Pak. Alhamdulillah, Di berarti ekonomi. perhitungan keuangannya mantap kayaknya nih. Jadi emang apa ya? Jadi Bu Bendahara di Bendahara keluarga. di keluarga. Pasti ya. Pasti. Itu pasti perhitungannya tuh pakai Excel nggak sih Bu? Kalau itu Di rumah. langsung aja Pak, langsung. Nggak perlu Excel lah. Enggak pakai Microsoft Excel gitu ya. Dihitung segala macamnya apa, pengeluaran apa gitu kan. Enggak, aman. Yang penting mah tabungannya ya Pak. Tabungan setoran ya. Iya. Apa ya? Bukan nafkah. Kalau di keluarga ya nafkah Bu, nafkah namanya. Berapa tahun berarti Bu sudah menikah? Saya nikah tuh 2023. Baru juga. Iya, baru juga. 2023 nikah, 2023 masuk ke UBHI. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Udah punya anak? Saya baru 2. punya anak. 1. 1 dong. Iya. 2023. Iya. Saya 1, sekarang dedenya umur 10 bulan. 10 bulan.
Iya. Alhamdulillah. Kalau suaminya umur berapa bulan Bu? Suami saya beda setahun, Pak. Beda setahun sama Iya, Ibu? beda setahun. Sekarang Kayaknya tuaan suami. Suami dong ya? Berarti sekarang suami saya mau 27 tahun. Spill nggak ya suaminya ya? Soalnya saya sebenarnya tahu suaminya siapa. Cuman kan ini tuntutan saya untuk nanya Bu gitu kan. Iya. Saya sebagai host nggak ada pertanyaan lain nantinya kan. Pura-pura nggak tahu suaminya siapa ya. Suaminya kayaknya pernah diundang ke sini juga dulu tuh. Spill nggak sih suaminya Bu? Boleh. Nanti kayaknya kalau ada yang tahu nanti komen aja, ditulis-tulis di komen ya suaminya siapa ya Bu Ain itu. Ya. Kayaknya waktu itu pernah ada tema apa ya, dosen muda yang religius kalau nggak salah. Kayaknya itu suaminya deh. Religius nggak sih Bu? Sangat ya. Insya Allah. Saya ketika saya main ke rumahnya itu memang depan rumah tuh masjid ya, musola kecil gitu kan, dan katanya imam besar di sana. Iya. Betul. Betul dibenarkan. Imam juga. Oh, Masya Allah. Betul. Waktu itu saya nanya kayaknya dosen muda yang religius tuh betul itu ya. Oke, Bu, gimana sih rasanya kalau misalkan suami Ibu juga kerja di UBHI? Rasanya. Berarti kan bisa dibilang 24 jam non-stop. Ibu bareng sama suami. Iya. Bosan nggak sih Bu? Yang pertama saya justru bersyukur ya karena dapat pekerjaan yang bareng sama suami itu, karena yang pertama berangkat pasti bareng kan. Saya juga buat kendaraan transportasi buat kerjaan juga ikut sama suami, jadi ringan. Bener bareng. Saya beberapa kali saya lihat Ibu naik Grab Bu. Itu kalau misalkan ya seperti hari ini nih, saya juga. Nah, iya hari ini Ibu kesini sendiri. Soalnya gini Pak, karena kan saya prodi sama suami itu beda. Oh beda. Nah kadang kalau ada lagi ya jawabannya. Dari prodi suami saya itu ada kegiatan di luar di desa yang terpencil gitu ya. Jadi saya auto bawa motor atau kendaraan sendiri, berangkat sendiri gitu ya. Oh, tapi kalau misalkan hari-hari biasa mah saya bareng. Bener ya Bu ya, bareng ya. Iya, bareng. Selain itu kalau pulang juga saya nggak khawatir karena bareng suami. Tapi kalau makan mah enggak ya Bu ya? Kalau makan? Kalau makan nggak bareng ya? Kalau makan nggak bareng, soalnya kan suami saya dengan gengnya, circle-nya gitu. Di rumah barengan terus, berarti bener ya Bu ya, nggak ada bosen gitu ya? Alhamdulillah enggak sih Pak. Justru kayak teman aja gitu, teman halal. Teman halal terus ya. Juga kalau pulang. Enak ya teman halal ya. Terus kalau pulang juga sering nyari makan buat malam bareng gitu. Tapi untungnya gini mungkin Bu, kalau misalkan di kampus kan itu kan kehidupan kita bukan hanya dengan teman-teman kita kan, otomatis ada mahasiswa juga yang mungkin tidak tahu gitu kan. Pasti kalau yang lihat, wah itu barengan aja tuh pacarnya misalkan. Ada nggak sih, pernah nggak sih Bu dengar ada ibu pacarnya Pak Wildan ya? Kok saya disebutin namanya ya? Gak apa-apa, karena udah namanya Pak Wildan kan? Iya, Pak Wildan. Apa Pak Burhan? Pak Wildan ya? Iya, saya hampir ini tadinya kiranya ini suami itu Pak Burhan apa Pak Wildan gitu kan. Pernah nggak sih Bu ada yang komen atau yang baik itu nanya ke ibu atau nanya ke si Pak Wildan ya gitu kan, nanya Bapak pacaran ya, Bapak ini ya atau cinlok ya kan, karena kalau yang mahasiswa kan pasti nggak tahu nih bahwa ibu itu suami istri misalkan gitu. Pernah nggak sih? Karena kan dilihat dari kalian lagi, dari pasangan ibu dan Pak Wildan itu masih muda juga gitu. Iya. Awal saya kesini sih mahasiswa ada yang liatin gitu ya, kenapa kok itu bareng terus. Tapi lambat laun suka dikasih tahu sama Pak Wildan. Tapi mahasiswanya ibu kenal, tahu nggak? Takutnya si mahasiswanya itu yang dari awal tuh ngincer Pak Wildan. Pak Wildan kok bawa yang baru gitu? Enggak sih Pak. Enggak ya. Tapi saya berusaha nih Pak Wildan. Lambat laun Pak Wildan juga ngasih informasi kan bahwa saya itu istrinya gitu. Terus juga saya dikenalin ke beberapa UKM kayak badminton dan yang lainnya bahwa saya istrinya Pak Wildan. Terus juga kadang ada yang nanya mahasiswa, Bu, gimana kok bisa? Kok bisa apa maksudnya?
ke Pak Wildan gitu. Nah itu kenapa ya kok nanyanya kok bisa kenapa ya? Mungkin ini ya Pak Wildan kan mungkin di kampusnya aktif, terus banyak banget kegiatan gitu kan. Pak Wildan tuh soalnya kan background sama saya jauh beda ya, bukan kesehatan saya Pak, kan saya ekonomi. Iya betul. Terus juga SMA juga beda, SMP beda. Iya. Pak Wildan tuh bukan aktif Bu, aktif banget. Karena sibuk banget sih. Apa ya, kalau bahasa Sundanya motah pisan Bu, ngotepang. Ngotepang banget Pak Wildan. Emang aktif banget sih Pak Wildan, aktif dalam segala hal. Gitu ya. Dan ya alhamdulillah ya mungkin lambat laun maksudnya mahasiswa siapapun gitu kan pada akhirnya pada tahu gitu kan karena memang sering berangkat bareng, pulang bareng juga, ya status juga bareng kan gitu ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Dan mungkin Bu pernah nggak sih ngerasa risih gitu di tempat kerja nih? Iya. Soalnya kan ya pastilah maksudnya yang namanya plus minusnya kan maksudnya namanya rumah tangga juga kan nggak selamanya flat lurus gitu kan pasti ada cuman aja. Maksudnya Ibu apakah itu di kampus atau di rumah mah pastilah gitu kan kayak paket rekna ya Bu ya. Kalau di kampus nih gimana nih, pernah nggak sih ngerasa misalkan yang aku mau makan sama temen nih di sini, kamu mah gitu, aku udah pesenin sini nih Pak Ero misalkan gitu kan ngopi bareng di sini, kok kamu malah ngopi sama yang lain misalkan gitu. Itu pernah sih pas awal-awal karena aku kan nggak tahu ya orang-orang atau staff-staff di UBH itu. Berarti Ibu yang komplainnya ya? Iya. Karena Ibu orang baru. Iya orang baru. Kan saya juga nggak tahu staff-staff di UBH itu siapa aja, temen CS-nya siapa aja. Betul, jadi betul. saya juga awal-awal mah komen, kenapa sih suka ini tuh suka nanti aja bareng temen aja gitu. Tapi lambat laun saya paham sih. Ya. Dan alhamdulillah Ibu juga mulai berbaur juga mungkin ya. Minusnya mungkin saya suka nunggu Pak Wildan pulang. Kan rata-rata yang lain pulang jam 4 ya. Kadang saya suka nunggu sampai 4:30. Karena itu 5. Memang Pak Wildan aktifnya maksudnya aktif dari ngajarnya, kegiatan lainnya juga banyak beliau tuh gitu ya. Gitu. Oh iya, jadi sering nunggu ya Bu ya? Iya, nunggunya itu sih pas pulang. Apalagi kalau pas pulang ada jadwal badminton, jadwal olahraga, ikut kadang saya juga ngintil sih Pak ikut sebelum lahir ya. Tapi sekarang kalau udah lahiran saya pulang duluan. Pak Wildan ke badminton. Misalkan ke tempat olahraga lain gitu ya. Oh iya, karena kan itu ada si buah hati di rumah yang menunggu ya Bu ya. Tapi kalau di rumah berarti apakah tetap sering sharing misalkan di tempat kerja gimana, atau nggak usah lah orang tempat kerjanya juga masih satu tempat kerja sama nih, nggak usah ada yang diceritain, tapi kan mungkin beda ruangan ya. Iya gitu. Sama. Suka nggak sih sharing gitu? Sama teman? Sama Pak Wildan di rumah misalkan sharing tentang kerjaan. Ada beberapa yang suka sharing sih, karena kan saya juga baru ya Pak di dunia pendidikan. Kalau misalkan Pak Wildan kan udah dari 2020. Kadang saya sharing mengenai ini gimana nih, aku ada misalkan pengisian kayak BKD gitu kan, saya dosen dong gitu kan. Karena saya di sini dosen baru, jadi pasti banyak banget Pak saya sharing harus apa nih yang harus saya lakukan sebagai dosen baru, harus aktif di pengajaran, pentas kayak segala macamnya. Itu saya suka nanya Pak, karena saya masih awal tuh di dunia pendidikan. Tapi dibantu. Bener dibantu. Iya Pak. Terus apalagi di penulisan tuh Pak, kalau suami saya lumayan jago juga di penulisan. Nah, saya mungkin ngejar itu juga sih. Jago banget tuh Pak Wildan tuh di penulisan tuh. Alhamdulillah. Iya bisa ya Bu ya, Ibu yang notabene tadinya kan memang tidak kenal sama sekali berarti ya Bu ya. Apa sebelumnya memang di satu organisasi di luar yang? Kalau perkenalan itu emang dari teman sih Pak. Oh, di Macomblangin temen. Iya, soalnya kan emang basicnya beda banget. Latar belakang beda. Ibu ekonomi kan, Pak Wildan kesehatan, sekolah pun berbeda. Tiba-tiba organisasi pun berbeda Pak. Kan kalau Pak Wildan itu genre, saya di Moka. Oh, ikut organisasi itu. Saya Moka 2020. Oh, Ibu Moka? Iya. Oh, Mojang. Tapi sekarang sudah gak mojang lagi kalau udah nikah. 2020. Oh iya, kalau udah nikah berarti kalau gelar mojangnya itu udah hangus. Udah lepas dan gak boleh pakai sas. Oh, itu. Iya.
Oh iya, karena udah nikah ya, Udah bukan nikah, mojang bukan lagi ya. mojang lagi. Tapi kalau misalkan, apakah itu satu kesatuan? Misalkan mojang jajaka, misalkan pas ibu tuh mau moka ya, moka mojang jajaka dengan siapa? Misalkan dengan Pak Wilan misalkan. Ibunya udah nikah, Pak Wilan belum. Mojangnya ibu lepas, tapi jajakannya tetap atau harus ikut lepas juga gitu. Satu kesatuan. Kalau misalkan Pak Satu Wilannya, angkatan. Enggak, misalkan ibu sama pasangannya dulu siapa misalkan? saya dulu ada siapa ya? Saya lupa lagi. Aduh si siapa ya? Karena Anggap aja, udah banyak banget. Udah banyak banget ya. Apalagi jabang bayi kan sekarang udah orang. Saya siapa ya? Pampers gitu kan. Anggap aja Burhan lah. A lah. Ya, A lah ya. Misalkan si A belum ini ya. Belum married. Belum married. Tapi ibu udah. Tapi aku udah. Tapi masih jajaka. Si jajakannya boleh pakai itu, Boleh. masih tetap Boleh. dan masih bisa gitu. Boleh. Kalau ibunya, meskipun ibunya udah enggak. Iya, boleh. Oh, berarti nanti sebatang kara dia ya. tapi kan ini Pak. Ada kalau penggantinya moka tuh gitu? Ada penggantinya, ada ke juniornya. Kan juniornya itu yang masa menjabatnya tuh. Kan saya 2020 sampai 2023 ya. Nah, kalau ibu angkatan saya. oke. Ibu 2020 sampai 2023. 2021 ibu nikah. Mojang lepas. Mojang lepas. Nah, tapi kan pergantiannya itu sampai 2023. Nah, berarti Yang ya di bawahnya udah, tuh. ya Berarti udah. selama sampai 2023 itu cuma jajakannya aja. Iya, yang aktifnya. Soalnya kan saya udah ini. Oh, Udah. udah ya berarti ya. Udah lepas. Berarti maksudnya nggak ada cadangan lain misalkan yang tadinya runner up bisa menggantikan Bisa yang sih. udah nikah gitu kan? Karena kan nikah nggak tahu ya siapa yang tahu kan? Tapi kalau misalkan yang seangkatan aku kan ada 15 orang ya. Mojang 15, jajaka 15 itu Nah, itu. sama-sama. Oh, udah punya pasangan Udah, masing-masing. Oh iya, nggak bisa itu ya. Tapi pasangan pasangan itu juga nggak netap itu aja. Misalkan si A ke si B bisa ke si C, bisa aja sih sama itu. Sesuai program mungkin nanti ada program mungkin apa ada program ya gitu. apa, penugasan iya, apa saya gitu. baru tahu berarti. Ini pun nggak boleh dipakai berarti ya. Iya, karena kan Wah, udah oh ini. iya. Berarti ini sama-sama duta genre nikah sama duta duta Sulawesi Seven. Iya. Sama Mojang Jajaka ya. Jajaka. Duta genre itu kan generasi berencana. Nah, itu kan Pak Wilan otomatis paham banget tuh. Harus keluarga berencana itu harus berapa anak. Tapi Ibu Apa? jujur pengen punya berapa anak nih? Saya sih 3 ya. 3. Tiga. Itu kan tidak termasuk Iya. program harusnya genre ini ya berarti kan. Tapi kan 3 pengennya. Tapi 3 pengennya. Pak Wilan sendiri deh, jujur. Sama sih 3. 3. Berarti dia Nggak murtad tahu dong. Iya. Dia menyalahi aturan tuh. Berarti selama dia menjabat sebagai duta genre ngapain aja, Bos? tapi Pak Wilan taat. Kalau misalkan ke nikah kan minimal 25. Kalau Nikah tuh? Kalau laki-laki, Perempuan? 21. Oh, saya 25. Aman, berarti saya dulu. Dulu tapi ya. 25 juga pada aman. zamannya dulu banget. Oh gitu, berarti Pak Wilan juga pengen 3. Pengen 3. Padahal duta genre, Bos. Cuma nggak tahu ya Sebetulnya sekarang bukan 2 anak cukup ya. Tagline-nya itu kalau nggak salah apa ya? Apa Pak? Keluarga apa gitu? Keluarga bahagia atau apa ya? Yang penting Mungkin bahagia ralat deh, gitu yang ya. penting makmur deh. Sejahtera sih yang penting Bu ya. Iya, sejahtera. Nah, keren deh Pak Wilan. Ternyata selain waktu itu tuh beliau tuh cerita tuh banyak banget organisasi di kampusnya tuh banyak banget, prestasi nasionalnya banyak. Ternyata yang duta genre saya baru tahu. Duta genre ya, dan sama Moka juga. Wah, mantap ya. Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan tahun 2020 ya. Bu Aini Nur Syafah. Oke, Bu. Sekarang kan tadi udah disebutin umurnya berapa ya? 26 lah ya, 26. Masih muda dong, masih muda banget, 26. Udah punya anak, karir juga gitu kan. Harus mengurus anak dan mengurus suami ya, mengurus keluarga, dan otomatis untuk karirnya juga. Itu gimana Bu memanagenya Bu? Yang pertama memanage waktu mungkin ya Pak. Kita harus pasti itu waktu. menjadwalkan dari mulai kita bangun pagi sampai bangun pagi saya masak buat anak, terus bersih-bersih, kemudian dititipin ke pengasuhnya, kemudian berangkat kerja sorenya.
pulang lagi, ngasuh lagi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita lebih ke keluarga juga sih. Kita terus komunikasi sama keluarga yang ada di rumah. Kayak, kan di rumah juga ada nenek ya. Kita tanya, Mi gimana kontrol lah ya. Dede apa nih kesehariannya, nangis enggak atau rewel enggak gitu ya. Terus kemudian kita manage juga pola hidup kita tuh Pak. Betul. Istirahat yang cukup, terus jaga kondisi makan, ya Bu ya. jaga kondisi. Terus di samping itu kita juga harus memanage karir juga supaya kerjaan gak terbengkalai gitu. Tetap jalan semua lah gitu ya Bu ya. Iya, intinya itu sih Pak. Tapi berarti kan otomatis di awal pasti riweuh. Pasti ya, di awal pasti riweuh ya. Karena jujur aja saya juga baru pengalaman pertama nih Pak, anak pertama kan ya, suami pertama. Dan terakhir ya. Terakhir. Aduh, saya mancing sih tadi. Kirain gak kan. Dan terakhir Tiljana. Amin. Dan itu ya Bu ya, tadi pasti di awal tuh pasti itu menjadi menjadi tantangan banget karena di awal harus adaptasi dengan sesuatu yang baru. Dan yang pada akhirnya Ibu jadikan itu sebagai template hidup Ibu kan. Pagi bangun jam segini. Iya. Setelah itu udah jadi alarm Pak. Iya, jadi template Ibu aja tiap hari itu Ibu tetap seperti itu pasti kan gitu kan. Ngurusin suami, ngurusin ngurusin anak gitu kan. Udah mau persiapan kerja juga, itu pasti di pagi hari sih kayaknya pasti ribet banget itu Pak, antara nyiapin anak makan ya, karena kan harus buatan saya Pak. Terus kemudian sarapan juga buat suami. Suami juga harus buatan Ibu juga. Kalau suami sih saya harus beli sih, tapi belinya juga sama saya. Karena pagi suami ngapain aja Bu? Kok ketawanya gitu ya? Aduh, kacau Kadang masuk ini sih sama si Dede megang. Bantuin. Cuma dipegang doang gini. Ngasuh. Iya, ngasuh ya. Ya harus berbagi tugas lah Bu. Itu kan maksudnya urusan bersama gitu kan. Itu urusan bersama demi keluarga yang harmonis gitu ya Bu ya. Ya berarti kayaknya pas masuk udah beres di rumah nih, misalkan beres di rumah, berangkat kerja di tempat kerja, waduh kerjaan banyak lagi, wah itu udah kebayang ya. Superwoman, super mom gitu ya. Masya Allah sih Pak. Soalnya kerasa ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu kepikiran maksudnya gini di usia muda nih, usia muda yang lain mah mungkin masih pada asik hangout misalkan, kumpul sama teman-teman, main ke sana kemari lah gitu ya. Nah, sedangkan Ibu kan otomatis kalau udah punya anak, ya minimal ada stay-nya di rumah tuh agak lebih lama. Iya. Betul kan? Betul. Karena kerasa sih Pak semenjak menikah, karena kebetulan saya setelah menikah 01 bulan ya, langsung hamil itu emang benar-benar full Pak saya. Emang udah aktivitas, kegiatan. Meninggalkan dunia luar gitu ya? Asli benar-benar Pak. Betul ya? Kadang mah kalau keluar sekedar makan juga udah bisa dihitung sih Pak. Betul, pasti. Jadi kebanyakan di rumah sama keluarga. Pernah nggak? Kalau weekend juga ke mama saya tuh Pak, kan saya tinggalnya sama Pak Wildan ya di sama mama mertua. Nah kalau weekend tuh kadang mah sebulan sekali ke mudik. Mama saya mudik gitu. Iya, nengokin orang tua. Iya bener-bener full nggak Pak. ada waktu buat temen lagi gitu kan. Maksudnya ada, cuman jarang. Bisa kehitung lah, emang jarang. Pasti pernah dong Bu, ketika mungkin lagi si Dede lagi tidur, Dede gede yang Dede kecil, semuanya lagi pada tidur lah ya. Ibu tiba-tiba mikirin, kok gini ya, misalkan yang lain udah pada ini gitu tuh. Kalau itu jarang sih Pak terpikirkan, cuman sesekali ada rasa pengen main sama teman, kangen gitu kan. Teman yang dulu suka pasti lah kesana kesini gitu, bareng banget ya. Pasti ada sih rasa kangen mah. Ada ya betul. Dan juga kadang-kadang aku juga keluar sih Pak, cuman keluar juga kalau misalkan ada acara kondangan sama teman, terus kebetulan ada pengasuh juga, kadang aku bisa keluar, bisa nyempetin sedikit. Iya maksudnya. Itu pun di siang hari sih, cuman beberapa jam. Kalau malam kan pasti kasihan juga kan. Gitu. Ya, dan nggak mungkin kayak. Ya mungkin juga kemana lagi ya gitu ya. Kalau nggak bareng suami sama keluarga kan gitu. Nah maksudnya gitu, saya tuh nanyanya tuh
pernah nggak sih kepikir kayak masa remaja saya tuh kok kayak dirampas gitu tuh? Gitu, karena kan emang masih belia banget lah gitu. Umur segini ya, apalagi cewek mungkin ya, cewek yang biasanya agak nanti dulu sebentar deh. Terkadang kan mungkin lagi ngelamun tuh, aduh masa remaja aku dirampas nih, aku kayaknya yang ini aja belum kecapai nih target aku misalkan, yang ini belum nih, yang ini belum, aku pengen jalan-jalan sama teman-teman gitu. Tapi kan sekarang susah gitu. Kalau terfikirkan mengenai itu sih aku enggak, Pak. Enggak, karena udah tergantikan sama buah hati. Iya, terus juga ada posisi suami juga kayak udah lengkap banget udah gitu. Lengkap, selalu ada ya selalu ada. Jadi ya bersyukur banget udah. Betul ya? Iya. Ini dari hati ya Bu ya? Iya. Dari hati. Dari hati ya. Oke Ibu, apa ya Bu, diminum dulu deh barangkali ini. Makasih nih Pak Aus. Gitu. Udah disediain minum. Bu, ini gelasnya apa namanya? Di endorse juga ya? UBHI. Ada airnya kan Bu ya? Nggak bohong ya? Bukan properti doang. Ada. Ini betul. Oke, Bu, ke depan nih selain tadi keluarga kan nambah anak, pengen sampai 3 tahun dulu deh, maksudnya ngebesarin dulu si Dede mungkin sampai bisa jalan, bisa bikin jurnal ya si Dedenya. Gede banget dong Pak. Gede banget ya. Untuk karir nih Bu, masih ada untuk yang sekarang kan maksudnya udah dosen dong. Ya tinggal, maksudnya kan kalau dosen ya prestasi di dosennya kan sekarang pasti lagi ditingkatin lah gitu kan. Ada lagi nggak sih capaian yang belum tercapai dari Ibu, misalkan pengen nih apa gitu tuh selain ini, karena dosen juga kan Ibu baru juga, dunia baru. Iya. Saya pengen bisnis sih. Bisnis. Iya. Apa kalau boleh tahu jenisnya? Tapi bisnis digital nggak sih? Apa ya? Bisnis digital nggak sih? Itu mau prodi saya. Prodi ya? Saya pengen bisnis di rumah. Bisnis apa Bu? Kalau ini juga kayak ternak tokek misalkan? Enggak. Kayak sembako gitu. Pengen ngadain grosiran. Grosiran gitu. Toko kelontongan besar gitu ya? Besar gitu. Bismillah. Soalnya bapak saya frozen food Pak. Ada 3 cabang di Berarti Bogor. Bapak Ibu ini aja dong? Frozen food, frozen kan? Mendirikan usaha. Tapi di luar kota Bu? Di luar kota. Di luar kota semua? Iya. Alhamdulillah. Kayaknya biasanya kalau misalkan orang tuanya ada bakat di sana, ke anaknya juga pasti ada turunan biasanya Bu. Biasanya apa ya? Apalagi kan Ibu basicnya ekonomi. Pasti udah matang banget. Itu rencana sih Pak. Ya kan, bismillah Bu ya. Nanti lambat laun dimodalin sama Pak Wilan. Pak Wil denger ya, bahwa ini pengen usaha bisnis ya, pengen bisnis sembako kelontongan besar lah ya, grosiran gitu. Amin. Besar. Amin Pak Wil ya, jangan lupa. Pokoknya sukses terus buat Ibu, buat karirnya di dosen gitu kan, untuk program studi bisnis digitalnya. Mudah-mudahan mahasiswanya tambah banyak. Amin, ya Allah. Program studi S1 bisnis digital di UBHI ya. Itu ya, jangan lupa teman-teman untuk kuliah di program studi bisnis digital S1 ya. S1 di UBHI, di Universitas Bakti Husada Indonesia. Itu ya, jangan lupa ya. Nanti bisa ketemu dengan Bu dosen yang masih muda gitu ya, Bu Aini Nur Syafa'ah. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak nih bincang-bincang santainya. Gak deg-degan kan Bu ya, santai ya. Makasih juga Pak sudah diundang nih ke kelas tambahan. Kelas tambahan ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menghibur juga ya buat teman-teman. Tapi Bu, di sini tuh nggak ada remedi ya Bu ya, nggak ada ujian dadakan juga, aman. Ini cuma kelas tambahan ini sharing aja ya. Bu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu telah hadir ya di sini, memberikan sharing kehidupannya lah terkait karir dan sebagai Wonder Woman sih menurut saya Bu ya. Sukses terus pokoknya. Amin. Makasih. Sukses juga. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman ya. Jangan lupa terus saksikan kelas tambahan di Info UBH.
Oke, terima kasih semuanya.